Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Jujur aja nih, saya super antusias bahas topik hari ini. Pernah nggak sih, lagi asik-asiknya maraton film pas weekend, kepikiran sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar Netflix? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan infrastruktur raksasa yang menopang itu semua. Siap-siap ya, karena kita bakal lihat gimana keputusan arsitektur tingkat tinggi itu benar-benar nyelamatin malam akhir pekan Anda. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, mimpi buruk buffering Netflix. Coba bayangin situasi ini, yang saya yakin kita semua pasti pernah ngalamin. Anda lagi duduk santai, mata udah fokus ke layar, nonton adegan paling klimaks dari serial favorit Anda. Jagoannya baru aja mau lompat menyelamatkan keadaan, dan layar tiba-tiba freeze. Terus muncul deh lingkaran merah yang muter-muter itu, buffering. Bikin emosi kan? Tapi coba deh kita pikirin sebentar. Kenapa sih masalah nyebelin kayak gini tuh paling sering muncul pas malam hari? Maksud saya, gimana ceritanya perusahaan raksasa yang melayani ratusan juta user global barengan dengan resolusi HD dan 4K masih bisa tersendat? Sebenarnya apa sih yang gagal di dalam sistem mereka? Gini fakta sebenarnya. Masalah ini tuh paling sering meledak karena pemicu lonjakan traffic yang super ekstrim. Coba pikirin, jam-jam sibuk kayak malam hari, pas weekend, atau pas ada film baru yang lagi hype banget dirilis. Di momen-momen itu terjadi ledakan permintaan data yang luar biasa besar. Dan ini penting banget buat dicatat ya, ini seringkali bukan salah koneksi Wi-Fi di rumah Anda kok. Ledakan permintaan inilah yang bikin server jadi tertekan hebat, yang ujung-ujungnya bikin latensi melambung tinggi atau bahkan bikin servernya overload. Jadi apa dong yang salah? Nah, masuk ke bagian kedua, akar masalahnya, yaitu ring topologi. Buat nemuin biang kerokoknya, kita harus jadi semacam detektif arsitektur sistem nih. Ternyata, akar masalahnya ada di sistem lama yang dipakai Netflix waktu itu, yang namanya ring topologi, alias topologi cincin. Bayangin aja, server-server ini tuh kayak pekerja yang lagi kewalahan, ngoper ember air satu-satu secara berurutan dalam satu barisan. Kalau server 1 mau ngirim potongan video ke server 4, datanya nggak bisa langsung lompat ke sana. Datanya harus jalan pelan-pelan, ngelewatin server 2, terus ke server 3 dulu. Nah, di titik-titik inilah bottleneck atau kemacetan lalu lintas data mulai numpuk. Bagian yang bikin merinding tuh kelihatan jelas dari data pemantauan sistem mereka. Kita bisa lihat gimana masalah yang awalnya sepele ini jadi bencana waktu jumlah usernya bertambah. Di angka 1 juta pengguna, latensi atau delay jaringannya itu cuma 20 milidetik. Masih sangat mulus lah. Tapi, coba tebak apa yang terjadi pas penggunanya tembus 100 juta. Angkanya meroket tajam jadi 300 milidetik. Latensi setinggi ini tuh benar-benar ngelumpuhin sistem komunikasi antar data center. Dan ya, persis itulah yang bikin layar Anda buffering nggak kelar-kelar. Lalu gimana cara mereka keluar dari masalah ini? Kita masuk ke bagian ketiga, solusi jitu bernama Fat Tree Topology. Pastinya para engineer di Netflix nggak tinggal diem dong. Buat ngatasin krisis 300 milidetik tadi, mereka butuh perombakan arsitektur yang bener-bener masif buat ngilangin bottleneck itu selamanya. Kalau kita ibaratkan, ring topologi yang lama tadi itu persis kayak jalan tanah satu arah yang sempit banget. Gampang macet, dan datanya harus lompat-lompat atau butuh banyak hops. Nah, solusi barunya ini, Fat Tree Topology, ibarat jalan tol bebas hambatan dengan banyak jalur dan super cepat. Dia nawarin bandwidth yang masif, gampang banget buat diskalakan, minim lompatan, dan yang paling penting punya fault tolerance alias ketahanan yang kuat kalau ada kegagalan sistem. Kalau dibayangin, struktur canggih ini tuh membagi komunikasi dengan sangat rapi dan terdistribusi. Di posisi paling puncak ada yang namanya core switch. Dari situ, jalurnya bercabang ke bawah menuju aggregation layer dan akhirnya sampai di edge switches atau node CDN. Jadi udah nggak ada lagi tuh cerita ngoper ember satu-satu. Struktur ini ngebuka jalan raya data langsung, baik secara vertikal maupun diagonal. Hasilnya, ribuan node bisa saling kirim data barengan tanpa ada yang nyangkut. Benar-benar jenius kan? Lanjut ke bagian keempat, kita bahas rahasia komunikasi antar server. Oke, sekarang kita udah punya jalan tol yang megah. Tapi muncul satu pertanyaan kritis. Gimana caranya ribuan server yang tersebar di seluruh dunia ini mengatur lalu lintas datanya biar nggak pada tabrakan di jalan tol tadi? Kuncinya ada di konsep dasar cloud computing ini. Netflix pakai model yang disebut message passing communication.
Ingat ya, server-server ini lokasinya terpencar di berbagai negara dan masing-masing punya otak atau memori independennya sendiri-sendiri. Mereka nggak saling berbagi memori, makanya satu-satunya cara buat mereka ngobrol dan tukaran data adalah murni lewat pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Dan Vetri tadi ngebantu pengiriman pesan ini jadi secepat kilat. Nah, yang jadi penentu di sini adalah gimana strategi komunikasi pesannya. Mereka pakai yang namanya point-to-point buat komunikasi langsung dari satu server ke server spesifik lainnya. Ibaratnya kayak Anda lagi ngirim WhatsApp ke satu teman. Terus ada juga collective communication. Ini dipakai buat sinkronisasi data CDN secara global, biar film Netflix yang baru rilis bisa langsung tersedia barengan. Mau Anda di Jakarta atau di New York, semuanya sinkron. Dan tentu saja, semua komunikasi ini dilindungi sama fault tolerance. Jadi kalau tiba-tiba ada satu server yang ngadat, sistemnya bakal otomatis cari rute alternatif tanpa Anda sadari. Sekarang, mari kita lihat hasilnya di bagian kelima. Bukti nyata penurunan latensi. Kita udah ngomongin lumayan banyak soal teori dan perombakan teknisnya. Sekarang saatnya pembuktian. Ini bagian yang paling memuaskan dari sesi bedah materi kita hari ini. Perhatikan baik-baik lonjakan penurunannya. Dengan beban ekstrim yang sama, yaitu 100 juta pengguna, latensi di ring topologi lama yang tadinya lumpuh di 300 milidetik, tebak jadi berapa? Angkanya terjun bebas ke 40 milidetik. Penurunan yang fantastis ini jadi bukti nyata seberapa berhasilnya arsitektur Vetri topologi tadi. Penemuan inilah yang benar-benar nyelamatin pengalaman menonton atau user experience dari jutaan orang. Tapi, ingat, inovasi sebesar ini tuh nggak kerja sendirian. Kita juga harus kasih tepuk tangan buat teknologi pendukung di balik panggung. Arsitektur Vetri ini dibantu sama load balancing yang tugasnya ngebagi traffic secara adil biar nggak ada server yang tumbang kecapean. Terus ada juga CDN atau Content Delivery Network. Sederhananya, CDN ini mindahin salinan film secara fisik jadi lebih dekat ke lokasi rumah Anda. Ditambah lagi dengan jaringan tulang punggung high-speed interconnect yang bandwidth-nya luar biasa gede. Kolaborasi ketiga sistem inilah yang mastiin streaming Anda tetap lancar tanpa putus. Terakhir, mari kita bahas bagian ke-6, tantangan cloud masa depan. Di dunia teknologi, kita tuh nggak bisa cepet puas. Skala trafik untuk cloud dan streaming kan makin gila tiap tahunnya. Jadi, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya mau ngasih satu skenario buat dipikirin. Coba posisikan diri Anda sebagai seorang cloud architect. Berdasarkan semua konsep soal topologi, cara ngurangin latensi, dan komunikasi antar server yang baru aja kita bahas, kalau besok tiba-tiba Netflix ketambahan 200 juta pengguna baru, strategi arsitektur apa yang bakal Anda terapkan? Gimana caranya Anda mastiin sistem raksasa ini nggak runtuh? Bikin penasaran kan? Teruslah menggali, teruslah bertanya, dan terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi yang seru ini sampai habis. Sampai jumpa lagi!